Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Zahra Tusita Omalekhai dan rekan saya Teguh Sumodar Usubagio akan memberikan informasi terkini tentang daur ulang sampah bersama narasumber kita yaitu Tita. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa tanggapan Tita mengenai daur ulang sampah? Daur ulang sampah itu menurut saya proses mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Menurut Tita, apakah efektif mengurangi sampah yang menumpuk dengan cara mendaur ulangnya? Cukup efektif karena daur ulang kan bermanfaat memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk. Baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Jelaskan manfaat daur ulang sampah menurut Tita. Nah, pokoknya salah satu manfaat mendaur ulang sampah yaitu untuk mengurangi pencemaran tanah, air, ataupun udara. Baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Oke, pertanyaan keempat. Apa yang Anda ketahui tentang dampak sampah terhadap lingkungan? Dampaknya tuh itu dapat merusak pemandangan dan mendatangkan bau yang tidak sedap. Oke, kalau begitu lanjut ke pertanyaan kelima. Gimana sih inovasi teknologi dapat mendukung proses daur ulang sampah agar lebih efisien dan berkelanjutan? Pokoknya itu menurut saya inovasi teknologinya dapat dilakukan dengan cara pengurangan sampah, reduce, daur ulang, reuse, ataupun pengolahan sampah yaitu recycle. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Anda mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang ini? Cara saya yaitu untuk menyuruh orang-orang terdekat saya untuk meningkatkan kesadarannya terhadap lingkungan, salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benedikta Ivana Lemuela Purnomo. Saya Rizky Julfayanti. Di sini kami bersama Bu Yusi ingin mewawancarai mengenai daur ulang sampah. Ibu, apa tanggapan Ibu mengenai daur ulang sampah? Ibu sangat setuju dengan daur ulang sampah karena sebenarnya sampah itu bisa kita pergunakan dengan baik dari hasil daur ulang itu dan sebenarnya bisa jadi sesuatu yang masih bermanfaat. Menurut Ibu, cara itu efektif nggak untuk mengurangi sampah dengan cara daur ulang itu? Kalau menurut Ibu efektif karena daripada sampah itu dibuang begitu saja, lebih baik sampah itu kalau masih bisa didaur ulang dan nantinya bisa dipergunakan oleh banyak orang, kayaknya itu lebih bermanfaat. Jadi Ibu setuju kalau misalnya sampah dijadikan daur ulang agar bisa digunakan kembali oleh orang banyak. Manfaat daur ulang sampah menurut Ibu apa? Manfaat daur ulang sampah menurut Ibu banyak ya, misalnya kita bisa pakai misalnya ada kardus yang nggak kepake, kertas itu kalau misal kita bisa mendaur ulangnya itu bisa jadi asbak misalnya, dan daripada nanti orang membuang putung rokok sembarangan atau bekas sisa-sisa serbuk-serbuknya itu bisa dijadiin asbak, atau bisa juga misalnya apalagi ya, dari kalau kemarin pernah dari plastik misalnya bisa digunakan sebagai ajang untuk fashion show, misalnya dibuat baju, karung juga bisa, atau misalnya bisa juga dibikin briket apa sih itu yang nanti jadi balok bahan bakar. Bisa dibikin Ibu lupa kayaknya dari sampah apa gitu ya, nanti bisa jadi briket, dan briket itu nanti bisa sebagai bahan bakar. Nah itu kan banyak manfaatnya ya, bisa digunakan buat memasak kalau bisa mengolahnya lagi. Nah itu manfaatnya. Kan zaman sekarang masih banyak nih Bu anak-anak atau orang-orang yang buang sampah sembarangan. Nah, dampak dari buang sampah sembarangan itu apa sih? Yang paling fatal sih banjir ya, buang sampah sembarangan. Apalagi sekarang Ibu juga heran kenapa masih banyak orang yang kadang bisa buang sampah yang banyak ke kali gitu ya.
terus tanpa memikirkan dampak negatif dari hal tersebut. Padahal kan kayak misalnya Bu di sini mah jarang banjir, cuma dari efek banyak sampah itu sebenarnya bisa juga jadi kayak sarang nyamuk. Nah, habis itu muncul penyakit seperti DBD atau hal yang lain-lainnya. Terus dari sampah juga bisa muncul ada lalat, belatung. Nah, itu nanti dari lalatnya bisa bawa hama atau penyakit juga, terus tempelin ke orang-orang. Itu juga jadi bahaya dari buang sampah sembarangan. Selanjutnya, bagaimana inovasi teknologi dapat mendukung proses daur ulang sampah agar lebih efisien dan berkelanjutan? Oke, kalau tadi teknologi untuk daur ulang sampah ya? Iya, yang digunakan. Yang digunakan. Nah, sekarang tuh banyak juga kadang kayak misalnya kan sekarang kita suka lihat banyak rumah susun ya. Iya. Nah, itu kadang ada di beberapa titik dia punya kayak bank sampah. Nah, biasanya kalau ada yang pengelola yang benarnya itu bisa digunakan, nanti bank sampahnya dipilah-pilah, nanti ada satu teknologi yang bisa mengolah sampah itu. Nah, cuma kadang masih sedikit minat orang untuk bergelut di daur ulang sampah ini. Nah, mungkin nanti dari kalian mungkin punya ide nanti ya buat teknologi tadi ya, teknologi daur ulang supaya lebih berkembang. Nah, Ibu juga pernah dengar kayaknya ada jadi anak-anak sekolah nih dilombakan buat daur ulang sampah. Nah, mungkin itu dicari inovasi atau teknologi untuk membuat tadi daur ulang sampah. Karena kalau yang sekarang kayaknya ada kayak misalnya yang buat iniin plastik ya, kalau plastik kan ada rada susah ya untuk mendaur ulang atau memecah-mecahnya biar hilang, mengolahnya itu biar hilang ya. Nah, mungkin nanti Ibu sih belum banyak tahu ya, tapi semoga aja itu nanti banyak teknologi yang seperti itu biar sampah itu bisa lebih berguna dan mengurangi orang-orang mengurangi sampah juga. Terus bagaimana cara Ibu mengedukasi anak-anak yang Ibu ajar tentang daur ulang sampah? Daur ulang sampah. Kalau sebenarnya yang paling dari hal kecil deh, misalnya kayak kadang Ibu suka ingetin kalau di sekitarnya ada sampah itu dibuang pada tempatnya supaya tadi tidak menimbulkan dampak negatif atau penyakit yang lainnya. Nah, terus untuk daur ulang, karena kalau Ibu materi pelajarannya kan sosiologi ya. Iya. Dan di pelajaran Ibu nggak ada yang daur ulang sampah, jadi Ibu tidak mengedukasi bagaimana cara daur ulang, tapi kalau Ibu mengingatkan untuk dari diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, mungkin ya dari hal kecil ya tadi itu menaruh sampah pada tempatnya, mungkin gitu ya. Kalau daur ulang sih belum ada atau belum kita canangkan ke anak-anak karena di materi Ibu belum ada gitu. Sekian dari wawancara kami mengenai daur ulang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Sumodaro Subagio dan rekan saya Bagas Dwi Andika. Kali ini kita akan mewawancarai dengan Pak Ujang. Pak Ujang. Ya, kita akan mewawancarai tentang daur ulang sampah. Jadi gini Pak, pertanyaan pertama itu gimana sih tanggapan Bapak mengenai daur ulang sampah? Kalau daur ulang sampah di sini nggak ada deh, cuman dikelola sama tukang sampah. Oh gitu ya Pak ya, tukang sampah aja. Iya. Terus gimana menurut Bapak ya, apakah efektif mengurangi sampah yang menumpuk dengan cara mendaur ulang Pak? Efektif. Efektif ya Pak ya. Terus coba Bapak jelasin deh Pak, apa sih manfaat daur ulang sampah menurut Bapak nih? Manfaatnya, Iya Pak. yaitu dari botol, ya kan, bisa Ya. didaur ulang, itu aja manfaatnya. Oh gitu ya Pak. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, apa yang Bapak ketahui tentang dampak sampah terhadap lingkungan? Mengakibatkan banjir, iya, terus Sampai menumpuk. kotor menumpuk, ya. Selanjutnya, gimana inovasi teknologi yang dapat mendukung proses daur ulang sampah agar lebih efisien dan berkelanjutan? Efisiennya kita membuang sampah pada tempatnya aja,
Ya, kerjasama sama siswa. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah? Bagi masyarakat ya kalau ini kayaknya bagus juga. Sekian dari saya dan juga Teguh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Zahra Tusita Umalehai dan rekan saya Benedikta Ivana akan memberikan informasi terkini tentang daur ulang sampah bersama narasumber kita yaitu. Halo, perkenalkan nama saya Nur. Oke, lanjut pertanyaan pertama. Apa tanggapan Nur mengenai daur ulang sampah? Kalau tanggapan saya, daur ulang penting untuk mengolah limbah dan mengurangi dampak lingkungannya. Pertanyaan kedua, menurut Nur, apakah efektif mengurangi sampah yang menumpuk dengan cara mendaur ulangnya? Daur ulang membantu mengurangi sampah, tapi efektivitasnya bergantung pada sistem dan partisipasi masyarakat. Baik. Pertanyaan ketiga, jelaskan manfaat daur ulang sampah menurut Nur. Kalau menurut saya itu bisa mengurangi limbah, menghemat sumber daya, mengurangi polusi, dan menciptakan lapangan kerja. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang dampak sampah terhadap lingkungan sekitar? Sampah mencemari tanah, air, dan udara, serta mengancam ekosistem lainnya. Terus, menurut Anda inovasi apa yang cocok untuk mendukung proses daur ulang sampah ini? Seperti mesin pemilah otomatis dan pirolisis meningkatkan efisiensi daur ulangnya. Menurut Anda juga bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar tentang daur ulang sampah? Menurut saya itu kayak melalui kampanye, workshop, dan informasi di media sosial serta sekolah. Itu aja sih. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Teguh Sumodari Subagio dan rekan saya yaitu Bagas Titika. yang akan memberikan informasi terkini tentang daur ulang sampah bersama narasumber kita yaitu Riko. Oke, dengan Riko, pertanyaan pertama, apa tanggapan Riko mengenai daur ulang sampah? Menurut saya daur ulang sampah plastik itu sangat bermanfaat untuk bagi lingkungan kita. Itu akan mengurangi sampah-sampah di lingkungan dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan kita yang sangat kumuh. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, menurut Riko, apa efektif mengurangi sampah yang menumpuk dengan cara mendaur ulang? Ya, sangat efektif mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang, sangat bermanfaat. Daur ulang sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Oke, kalau begitu lanjut pertanyaan ketiga. Jelaskan manfaat daur ulang sampah menurut Riko. Manfaatnya sih ada banyak ya. Itu yang pertama ada daur ulang mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembangunan itu sehingga mengurangi polusi udara. Yang kedua itu menghemat sumber daya alam. Dengan mendaur ulang kita dapat menghemat sumber daya alam seperti pohon yang digunakan untuk membuat kertas. Ini berarti kita dapat tidak perlu mengeksploitasi lebih banyak sumber daya alam untuk memproduksi barang baru. Yang ketiga itu ada mengurangi jumlah sampah. Daur ulang mengubah sampah menjadi barang-barang baru yang berguna sehingga mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Bagas. Selanjutnya pertanyaan dari saya, apa yang Anda ketahui tentang dampak sampah terhadap lingkungan? Sampah yang tidak apa yang Anda ketahui tentang dampak sampah terhadap lingkungan? Pencemaran tanah itu yang pertama. Sampah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari tanah. Yang kedua itu pencemaran udara. Sampah terutama yang dibakar dapat mengeluarkan gas yang berbahaya seperti gas metana yang dikontribusikan untuk pemanasan global. Yang ketiga pencemaran air. Pembuangan sampah sembarang ke sungai dan laut dapat mencemari air. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana inovasi teknologi yang dapat mendukung proses daur ulang sampah agar lebih efisien dan berkelanjutan?
Oke, caranya itu yang pertama teknologi daur ulang kimia menggunakan bahan kimia untuk memecahkan sampah menjadi bahan penyusun yang kemudian dapat diolah menjadi produk baru. Ini mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir dan menghemat sumber daya dan energi. Yang kedua, teknologi pemisahan dan pengolahan membuat sistem pemisahan yang efektif untuk memisahkan sampah organik dan anorganik serta teknologi pengolahan yang canggih untuk mengubah sampah menjadi produk berharga. Contoh, Unilever menggunakan teknologi Creasolve proses untuk mendaur ulang sampah plastik. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah? Yang pertama, saya akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan edukasi dan pengolahan sampah. Contohnya, mahasiswa Universitas Airlangga atau UNAIR berkolaborasi dengan Desa Pucang Telo untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendaur ulang limbah plastik. Yang kedua, itu ada program edukasi komunitas, mengadakan program edukasi komunitas yang melibatkan ibu-ibu PKK dalam pengolahan sampah rumah tangga. Contohnya acara edukasi pengolahan sampah di Balai Desa Pucang Telo yang melibatkan 50 orang PKK. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya, Teguh. Sekian wawancara hari ini dan sekian untuk pemaparan informasi kepada Anda. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar info kembali, kami hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Fadila Syifani Putri, dan rekan saya bernama akan memberikan info terkini seputar pengelolaan sampah. Di sini kita akan mewawancarai narasumber yang bernama Keket. Oke, pertanyaan yang pertama, apa tanggapan Keket mengenai daur ulang sampah? Daur ulang sampah itu sangat bagus, sangat efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan. Baik, pertanyaan kedua, menurut Anda apakah efektif mengurangi sampah yang menumpuk dengan cara mendaur ulangnya? Ya, dengan cara mendaur ulang itu sudah cukup mengurangi penumpukan sampah. Oke. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan manfaat daur ulang sampah menurut Keket. Manfaat mendaur ulang sampah itu bisa mencegah pencemaran lingkungan, biar lingkungan kita jadi lebih asri, lebih adem, Lebih nyaman. Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat. Selanjutnya, apa yang Keket ketahui tentang dampak sampah terhadap lingkungan? dampak sampah terhadap lingkungan itu dapat merusak lingkungan kita jadi kayak berantakan, kayak polusi semuanya, banyakkan sampah. Bagaimana inovasi teknologi dapat mendukung proses daur ulang sampah agar lebih efisien dan berkelanjutan? Menurut saya dengan cara memakai mesin penghancur sampah-sampah itu sudah cukup efektif untuk membersihkan lingkungan kita. Bagaimana cara Keket mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang? Dengan cara mengajak para masyarakat untuk membantu membersihkan sampah dan mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Baik, itu saja wawancara dari Keket. Kurang lebihnya